pas hari kejadian itu lagi tawaf. Tengah-tengah tawaf, tiba-tiba itu ada badai pasir. Sementara bapak-bapak yang bersama saya ini, Allahu Akbar, dia malah masuk ke dalam. Pak, balik pak. Kita kasih solusi. Bapak Darto. Bapak Derry Trax. Udah enggak. Derry kasih solusi. Iya betul. Derry Majid. Iya, dari kalau tahu sih. Tahu lah. Kalau tahu sih. Tahu lah gua. Itu baju anak muda yang lagi diomongin di keluarga gua loh. Enggak gitu. Dari umroh. Iya, banyak banget bisnisnya. Amin. Lo lebih banyak. Lo podcast Mas prediksi. Iya. Banyak banget kan warung makan kayu. Itu udah nggak ada. Itu kenapa? Nggak ada tuh karena memang lu udah males mainnya? Nggak, ditipu sama karyawan gue. Standar lah. Standar. Serius lo? Hah? Emang ditipu sama karyawan? Iya. Bulan pertama omset itu 30 berapa? 33 apa? 30 ya pokoknya gue lupa ya. Katakan 35 gitu ya. Hah? Itu omset. Oke. Cost-nya 32. Lah, enggak gitu bisnis. Lah. Ini dari mana bocornya ini? Akhirnya tutup lah. Saatnya kita masuk meja persidangan sisi lain. Okay. Bapak Imam Darto yang kasih solusi. Nggak ada gitu. Okay. Nggak ada gitu. Okay. Kasih solusi. Udah. Oke. Takbir nggak juga. Astagfirullahaladzim. Emang kenapa? Iya benar. Kalimat mulia tapi nggak juga. Bener. Makanya nggak juga gue pakai itu. Iya. Ya kan kadang nggak pantas lah. Anyway, gini Tok. Gila, gue sama lo udah dari kapan tahu ya? Dulu apanya? Kan, kenalnya dari zaman radio dong. Radio. Dan banyak juga orang-orang yang di luaran sana penyiar, kreator, nggak salah ya, tapi mereka masih ada di posisi itu gitu loh. Di radio. Ya radio, ya. Karena begitu cintanya. Iya, cuma maksud gue kayak Kemal gue respect banget, dia bener-bener setia sama radio, men, gila. Iya, bener ya. Nah, cuma ada juga yang mereka nggak kepikiran bisnis. Gue nggak ngerti deh, bahasa gue takutnya salah juga dipelintir deh. Nggak kepikiran atau nggak mau atau ada tapi nggak kelihatan atau gimana ya? Maksud gue, apakah radio itu bisa menjadi tujuan akhir lo nanti gitu di situ aja, tapi kan banyak juga yang ke bisnis gitu loh. Makanya channel ini kan ngomongin bisnis. Menurut lo gimana? Ya kalau gue sih omong kosongnya tuh waktu awal-awal gue di radio gue, ya gue sebut merek nggak apa. Gue waktu gue di Prambors tuh gue sempat bilang pokoknya suatu saat nih gue akan punya saham kantor ini gitu. Ya gue sih omong kosong aja dengan gaji gue yang masih ratusan ribu per bulan itu. Ntar suatu saat nih gue beli nih saham ini nih gitu. Saham kantor ini gitu. Terus berujung ke puluhan tahun kemudian gue sampai di titik dimana kalau sahamnya Prambors ada mungkin gue mau beli gitu. Nyatanya nggak dijual? Ya nggak dijual dong pastinya gitu. Tapi ya maksud gue kalau ya tapi lo tau lah industri radio sekarang kan lagi dying nggak sih? Ya terlalu banyak distraction. Kalau kita ngomongin dying kan dari tahun kapan, dari zaman kita di radio juga zaman ada MTV masuk gitu, radio bakalan mati katanya ya kan. Terus zaman sosial media radio bakalan mati. Nyatanya masih menjadi satu porsi gede kuenya di Indonesia. Karena di pelosok-pelosok yang sinyalnya masih jelek masuk, itu radio masih jadi andalan. Dulu kan sempat ada pertempuran antara radio sama podcast. Ya betul. Apalagi radio sudah formatnya berubah dengan ngomong cepat dan seterusnya gitu ya. Formatted radio gitu kan. Artinya dengan lu juga podcast gitu. Banyak yang podcast. Bener-bener lahirlah podcaster itu radio akan mati. Makanya tumbangnya Trax. Kasar gak sih gue bilang tumbang, bukan tumbang ya, apa ya? Bendera putih. Itu lebih sakit hati tuh. Gila gue. Parah lu, Trax lu tinggalin gitu aja lu. Gila lu Der. Gila lu, parah lu Der. Gila Der. Lu jangan ngomong gitu tuh. Tapi momentumnya pas emang. Iya emang gila nih Der ini. Astagfirullahaladzim. Lah bukan gitu. Ya udah abis. Iya gimana? Gila nih Der lagi. Ya terus Der. Sempet rame itu. Diserang sama yang lain aja. Saya cuma denger gosip doang. Aduh. Ya udah ya. Qadarullah. Betul. Itu emang jalurnya harus seperti itu kan. Ya terus lanjut. Iya lanjut ya. Ya, radio versus podcast. Radio versus podcast. Iya. Nah, podcaster itu kan hadir ganggu radio nggak, maksud gue itu kan ini dulu bisnis nih.
Dua-duanya bisnis. Maksud lu gimana? Karena banyak juga yang ke podcast nggak berhasil, akhirnya ujung-ujungnya balik ke radio. Ada. Kayak gitu-gitu loh maksud lu. Gue rasa sih bukan mengganggu ya. Karena in general secara habit orang itu memang udah banyak distraction. Jadi podcast menjadi salah satu bagian kecil yang mengambil waktu orang untuk mendengarkan radio aja gitu. Podcast itu meledaknya kalau di versi gue ya, di sudut pandang gue adalah meledaknya pas pandemi. Oh, behaviornya berubah. Jadi dengerin begitu. Iya, jadi di podcast itu kan dulu orang dengerin radio karena lo commuting kan. Iya. Gitu kan. Sementara pas pandemi kita nggak bisa kemana-mana. Terus pilihan konten yang ada adalah podcast waktu itu. Karena radio kan mobilitas tuh. Jadi sehingga kalau mau dengerin radio, ya lo harus pergi kemana gitu kan. Iya. Nah sementara kalau podcast itu habitnya adalah orang mendengarkan podcast itu untuk mendistract dia dari kegiatan dia, misalnya lari, jogging, olahraga gitu. Berarti lebih unggul podcast apa radio? Nggak bisa digitu-gituin. Nggak bisa digituin sih masalah unggul, karena ya kebutuhannya beda-beda sih. Dan gitu. Podcast yang bener katanya bukan kayak begini ya. Gue pernah nonton lo di Deddy Kobuzer juga. Ya itu kan awal-awal ya. Masih puris. Sekarang bacot. Butuh juga kan? Butuh nggak? Ya karena itu, butuh kan lo? Karena udah melebur. Lo di Deddy Kobuzer bilang kayak nih lo nih yang merusak. Iya nih. Apa? Gimana lo bilang? Yang karena gini, by definition podcast itu kan dari iPod broadcast. Iya. Iya kan? Emang audio gitu. By definition tuh it's an audio recording. Emang awalnya podcast tuh iPod broadcast yang emang lo dengerin di iPod, zaman iPod dulu lah gitu kan. Jadi emang secara marwahnya audio. Iya. Tapi kemudian Bapak Deddy muncul dengan podcast yang apa nih? Headphone, mic gini. Kemudian orang membuat persepsi itu podcast gitu. Tapi pada akhirnya even the platform itself itu juga menyerah ke tuntutan market. Iyalah, even Joe Rogan juga udah. Iya. Dulu awal-awal keluar begitu tiba-tiba. Iya. Makanya ya platformnya sendiri akhirnya mengeluarkan fitur video kan, dan meminta kita untuk yaudah kalian pakai video deh. Oke. Gue menjilat udah gue sendiri dong. Tapi gue termasuk gue yang setuju juga ketika podcast audio iya ya. Tapi gue ya insya Allah gue audience oriented banget, market oriented gitu. Gue ngecek, enggak, kayak market nggak butuh kayak gini nih menurut gue. Iya kali ya gue harus video nih. Dulu kita kan memang audio banget kan. Siapa yang nggak pengen gitu. Gue juga pengen ikutan nyerang-nyerang kayak lo juga pas lo ngomong kayak Deddy. Wah lu malu menghilangkan esensi podcast. Pas gue juga mau gue ikutan Darto, ikutan bersuara. Tapi enggak, aku butuh juga kok. Ya memang pada akhirnya emang ya gimana ya. Bacot. Ini lucu banget. Iya. Dan brand lu gimana masuknya? Kenapa? Begitu audio dong, brand emang banyak. Waktu itu lagi-lagi momentumnya adalah pandemi. Jadi it's a blessing in disguise buat kita gitu. Sekarang berarti menurun kalau audio doang, brand. Kalau audio doang lagi-lagi waktu itu yang terjadi sama kita adalah si brand itu karena activation yang tatap muka nggak bisa dilakukan, tiba-tiba mereka punya budget buat event ini, activation apa segala macam, tapi mereka udah ada budgetnya nih, akhirnya digelontorin lah ke podcast. Kebetulan waktu itu podcast gue juga termasuk salah satu yang numbersnya oke. Jadi bisa menarik brand-brand tersebut gitu. Sekarang gimana? Podcast Mas berapa di Spotify? Apanya nih? Peringkat, rank. Kita rank jadi gini, waktu awal-awal dia cuma punya satu peringkat, dia punya satu chart. Apa top 10 gitu maksudnya? Iya top 10 aja gitu, top podcast gitu. Nah kemudian yang mengisi 1-2-1-2-1-2-nya tuh selalu kita dan satu lagi gitu. Nah mungkin dia ngeliat lah, ini kalau yang 1-2-1-2 dia lagi. Karena 1-2 begitu 3 ke 4 itu secara numbers gapnya tuh gede banget. Bisnis dong. Iya, jadi maksudnya akhirnya dia bikin 2 chart sekarang. Top podcast. Lapar ya Pak? Kok ada? Ada gue. Top podcast sama top episode. Top podcast itu adalah podcast yang secara engagement, secara algoritma engagementnya bagus. Jadi dia bisa jadi nomor
di atas tuh top 10-nya tuh. Jadi Oke. bahkan kadang-kadang kalau gue ngeliat di top podcast tuh, ini out of nowhere ada di posisi 4, Hah, kok ada bisa? di posisi 5. Jadi gini, Kenapa misalnya gitu? Hitungannya gimana sih? misalnya lo bikin podcast minggu ini, Heeh. terus lo kan start dari 0 kan pendengar lo, Heeh. iya kan? Episode 1 misalnya mengumpulkan let's say 10 pendengar deh. Heeh. Lalu episode 2 minggu depan itu lo tiba-tiba 100 orang atau 1000 orang yang mendengarkan. Dari 10 ke 1000 kan kali 100. Multiplikasinya itu 100. Sedangkan podcast gua misalnya, itu tadi ngomongin 100 orang sama 1000 orang ya. Sorry, 10 orang sama 1000 orang. Podcast gua episode ini yang dengerin langsung jebret 100.000. Minggu depan episode 2 itu yang dengerin 100.000 10. Jadi peningkatannya tuh cuma 10 orang, cuma multiplikasinya tuh cuma 0,0000. Oh, cara mainnya gitu. Iya, sementara yang baru dateng nih tiba-tiba dia karena secara numbersnya multiplikasinya oke, ngebut langsung ding. Tapi juga hukum alam, kalau nggak bisa bertahan di atas langsung turunnya bisa wut ke bawah. Oh, berarti adil dong algoritmanya si platform. Maksudnya kan dia kan masih orang berpikir gini, bikin podcast yuk, bikin konten yuk gitu ya. Ngapain udah pada gede-gede, susah lah ngebalapnya gitu. Tapi dengan adanya algoritma kayak gitu berarti kan fair. Iya, jadi memang ada dua dia kalau di platform itu ya, platform Mr. S itu. Yang satu top podcast itu yang algoritmanya seperti itu. Yang top episode itu episode yang emang by numbers. Makanya podcast Mas tuh biasanya selalu 1 2 3 1 2 3. Sekarang gue belum lihat, gue udah gak pernah ngeliat gitu-gitu lagi, bro. Tapi lu produksi terus ya tiap hari? Iya dong. 2 kali seminggu. Pilih podcast Mas apa prediksi? Wah, kan podcast Mas adalah bagian dari prediksi kecuali enggok. Kita bertiga ada di prediksi kecuali enggok. Nah, kenapa gak diajak? Diajak kemana? Ke prediksi enggok. Tahu, tanya Desta tuh. Oh, ada masalahnya apa Desta? Emang Desta yang decide, yang nentuin? Enggak kan? Enggak. Ya kan emang kita ber-13 gak bisa nambah gak bisa kurang. Gitu. Nah ya pokoknya kalau ngeliatin Pak Darto sih luar biasa juga ya pergerakannya. Dari mulai radio, podcast Mas, prediksi, banyak IP-IP yang keluar gitu kan. Gue rasa memang Allah mudahkan jalannya karena memang semenjak pelihara jenggot ya. Ya betul. Ini saya pelihara jenggot karena dagu saya pendek. bukan karena sunnah Rasul. Karena dagu saya pendek. Anda parah sekali. Saya udah husnuzan pada Anda loh. Nggak nih, karena dagu saya pendek. Nih kalau dipotong nih, lihat nih, jelek banget nih rasio muka saya nih, lihat tuh. Tapi kan orang ada gini, tapi apa kalau sih gini. Iya gitu-gitu itulah. lah. Iya. Tapi kalau diniatin sunnah bagus tuh, Tok. Oh iya. Masya Allah ya. Masya Allah. Sampai ada cerita waktu lu haji kan ke sana kan. Oh iya. Itu ada cerita sedih banget ya waktu itu ya. Lu pengalaman waktu zaman tahun 2000 berapa lu haji? Terus pokoknya gue habis naik haji di bulan November apa pokoknya berberan tuh, gue lupa September atau Oktober. Desembernya gue resign dari Prambors 2000 berapa itu? Padahal yang naikin haji Prambors. Yang naikin haji Prambors. Habis itu nggak lama lu resign. Iya. Karena saya meminta jawaban di sana. Oh. Meminta, ya Allah nih lumayan ini ya, saya nggak bisa karena waktu itu kan 2 kaki kan, dua-duanya stripping di net sama Prambors. Iya, dan dua-duanya tuh bener-beneran bergesekan waktunya. Kalau misalnya begitu udah jam 3 aja, wah gue udah paniknya setengah mati tuh gue. Ayo bro, mas syuting, ayo cepetan. Karena gue harus jam 4 harus ada di sana kan. Terus udah kadang-kadang misalnya jam 4 sampai jam 5, yaudah gue izin deh 1 jam rekaman dulu biar gue tetep aja telat. Gue datangnya jam 5:30 gitu ya. Pada akhirnya waduh gimana ya. Ya Allah berikan aku jawaban. Aku mau bekerja yang enak ya Allah. Terus akhirnya yaudah deh, bismillah deh. Berarti Prambors yang enak tuh ya. Bukan gak enak, maksudnya tadi lu bilang tadi katanya ini namanya fitnah. Astagfirullahaladzim. Kan gue nanya toh. Gue nanya berarti kan yang enak dong. Berarti maksudnya bukan gitu, maksudnya secara saya bisa memuaskan. Kalau gini dua-duanya kecewa sama gua. Lu kok telat mulu di radio. Terus yang TV-nya lu giran ini gerbang-gerbang gak bisa kayak gitu dong. Kita butuh dedikasi lu. Gimana ya gitu. Mudorot dua-duanya. Iya kan? makanya pilih salah satu gitu. Nah itu gimana ceritanya? Maksudnya lu mungkin bisa cerita lagi tuh. Yang mana nih? Yang tadi lu haji diberangkatin sama Prambors, habis itu lu resign, terus ada cerita-cerita waktu di Mekah ya. Oh iya. Nah itu banyak tuh audiens gue belum pada denger nih, mengharukan loh. Nih. Luar biasa. Sedikit aja tipis-tipis loh. Maksudnya dibalik kita lihat perampakan dari Pak Darto ini ternyata Masya Allah ya, di sana dilindungin Allah loh, ya kan?
Enggak, orang digituin biasanya kayak enggak der gitu. Enggak usah langsung selebrasi. Enggak usah selebrasi. Enggak usah. Kan kalau gua gitu biasanya kayak enggak lah der, udah lah. Enggak lah gue. Ayo puja terus. Enggak. Gimana tuh, Pak? Gimana tuh? Itu karena haji yang emang udah 2 kali gagal. Jadi tuh sebenarnya gue udah dikasih tahu kamu berangkat ya, itu 3 tahun sebelumnya. Cuma tahun yang pertama si travelnya bokis. Travel apa tuh? Lupa gua. Pokoknya travel bermasalah lah. Akhirnya udah minta refund apa segala macam. Tahun berikutnya bini gua hamil. Wah, ini emang bener-bener emang kalau lo mau punya duitnya kek, lo gimana kalau emang nggak dipanggil aja. Mungkin secara imannya juga belum siap kali ya. Nah, tahun selanjutnya itu oke, bismillah berangkat. Itu pun gua niatin bener-bener kita bener-bener ibadah nih ya. Handphone aja sampai nggak gue bawa. Gue ganti handphone gue beli handphone yang cuma buat nelpon doang. Apa sih namanya dulu tuh Polyphonic ya? Iya itu ya. Gue beli handphone yang cuma buat nelpon doang itu. Gitu. Serius loh? Nggak posting kan kalau nggak ada. Kita ibadah di sana kan foto di depan Ka'bah. Iya. Wah, itu ada saya punya sahabat tuh keren tuh. Dia bisa foto melayang. Levitasi. Ini di mana? Jadi fotonya nih ya, ini Ka'bah. Terus tangannya begini. Lah kan handphonenya melayang berarti di sini. Di fotoin orang. Enggak, iya. Di fotoin orang siapa? Kan kita lagi ibadah semua. Tolong kali ya. Ada orang ini Ka'bah sih bisa gitu. Wah, gila, gimana itu handphonenya? Bisa gimana? Foto gimana kan luar biasa itu. Iya, siapa tuh sahabatnya? Enggak usah. Tapi alhamdulillah waktu itu karena emang niatnya udah bismillah ya sayang ya kita, karena gue sama bini gue udah kita ini niatin, udah kita rusuh-rusuhnya dosa-dosanya udah ditinggalkan, yuk coba kita kita beneran jalanin hajinya bener-bener gitu. Gitu. Ini kesempatan mungkin nggak semua orang dapat kan. Ya udah, termasuk saat itu udah kita fokus aja udah. Ya mungkin karena itu jadi banyak dikasih lihat keajaiban lah. Gimana salah satunya? Coba buka deh. Ini kan lu pernah cerita ke gue juga, kren jatuh kan ya? Oh iya, kren. Iya kan? Itu gue baru tahu kren jatuh tuh setelah ada berita pas kejadian. Gue cuma dengar luar itu apa ya lagi. Karena itu benar-benar chaos. Masjidil Haram chaos banget. Coba buka dulu deh buat teman-teman ke Pantik dan kebayang gitu. Coba buka kren, cerane coba. Kren jatuh. Kren jatuh jemaah haji kali ya? Iya, coba kren jatuh haji 2015. Coba aja kren jatuh. Nah, di Mekah tuh, ketik. Jangan di New York dong, tidak ada orang haji di New York. Enggak, itu kan suggestionnya aja. Iya. Beritanya. Berita coba bawah. Oh, ini image ya? Enggak. Berita. Itu tuh. Oh iya, waktu itu saya emang lagi renovasi, lagi bangun. Lagi ngebangun di Masjidil Haram kan lagi digedein kan. Ini nih. Oh iya, 2015 benar. Tragedi kren Mekah. Inilah penyebab dan daftar korban WNI. Oh, lagi pembangunan ya waktu itu ya? Iya. Ya. Ini nih yang rame banget, dan katanya kan korban-korban dibiayain diganti rugi apa ya, dapat apa sih istilahnya, upah lah dari kerajaan ya. Apa sih biaya apa sih itu namanya? Gue nggak tahu kan, gue lagi di sana waktu itu. Yang gimana sih ceritanya, gimana sih? Pas gue itu di sana pas hari kejadian itu lagi tawaf. Elunya? Iya, gue dan satu bapak-bapak lagi tawaf. Terus tengah-tengah tawaf tiba-tiba itu ada badai pasir yang kayak muter-muter di atas Ka'bah, kayak kayak cyclone gitu. Wur-wur awalnya, wah ini kayaknya mau hujan nih, gue ngeliat ke atas tapi kok langitnya warna kuning begini. Terus habis itu ya udah tiba-tiba wow hujan, begitu hujan terus tuh di atas Ka'bah tuh kayak badai gitu kan. Wah, parno dong. Saya parno. Sementara bapak-bapak yang bersama saya ini Allahu Akbar, dia malah masuk ke dalam. Pak, balik pak, Allahu Akbar. Ya Allah, Pak, dia udah lusuk ke dalam. Yaudah, gue mikirin bini gue kan soalnya. Di hotel kan. Ya udah gue break dari tawaf itu menuju ke pekarangan Masjidil Haram. Nah, pas menuju ke pekarangan Masjidil Haram tuh udah hujan deras, udah koyup. Terus abis itu banjir air masuk,
pas air masuk gue naik tangga tuh air masuk, terus orang udah pada chaos di mana-mana, terus mendekati pintu keluar pekarangan itu, di luar tuh udah kabut, udah badai, wow gitu. Terus orang dibawa masuk, ini berdarah, gue ngeliat dibopong masuk, bapak-bapak ini berdarah, wah gitu, astagfirullahaladzim gitu kan. Terus wah, sementara gue ngeliat keluar, waduh gimana ini, udah udah badai, beneran badai kan. Terus akhirnya, Bismillah dah, daripada gue kepisah dari bini gue soalnya di hotel kan, ya udah Bismillah aja, gue lari saat itu gue lari kayak dihempas angin sampai duduk, terus gue kedorong ke pintu yang gue cabut itu tadi. Lu kelempar kedorong? Iya kelempar. Jadi gue lari gitu karena angin saking gedenya. Terus gue kehempas, duduk, terus beneran gue kayak duduk kayak seret gitu. Gila, jadi lu lari mau nerobos. Ini gue keduduk seret. Oh ke bawah angin. Seret. Terus ke apa ya, kayak main prosotan. Iya. Tapi kan bukan turunan itu, datar. Jadi sekencang itu seret gitu. Lo mau coba keluar, dia anginnya balikin lagi badainya. Itu pertama aku, waduh gimana ya. Udah sikat lagi deh. Iya, gue lagi kehempas lagi, seret balik lagi ke pintu itu lagi. Berapa meter toh? Aduh, lumayan ada berapa ya? Lumayan jauh deh pokoknya. Jadi gue sempat lumayan jauh, abis itu kehempas, keduduk, wah ke sana lagi. Kehempas keduduk, jadi 2 kali kayak begitu. Yang kedua kali, udah kali ya nih. Kalau 2 kali kata Allah jangan keluar, bisa nggak lo? Gue bilang jangan keluar. Ya akhirnya gue didiemin di situ. Itu sampai kacamata hilang. Gue kan masih pakai kacamata, terus kacamatanya hilang. Abis itu ada handphone gue hilang keterbang angin. Oh, handphone yang lo beli bela-belain. Iya, untungnya. Oh, itu mungkin karena handphone murah ya Allah, karena waktu itu mau hilang handphonenya. Gitu, handphone hilang. Iya, takdirnya udah ditakdirin hilang gitu. Udah hilang, bye-bye itu, bras gitu kan. Terus ya udah, akhirnya gue nunggu aja, udah. Gue nunggu sini aja. Nah, sambil nunggu itu yang ini ada kayak itu kan lagi dibangun ya. Jadi banyak kayak seng-seng apa gitu, dia itu berterbang semua, breng. Oh iya, kegulung angin semua tuh. Breng. Terus ada yang berdarah-darah masuk apa segala macam, air terus masuk ke Masjidil Haram, gitu. Terus akhirnya gue nunggu sampai agak redaan. Lu nunggu di mana sih? Yang di pintu itu aja udah. Pintu yang mana nih? Ya, ingat gue pintu yang mana. Enggak, maksudnya kan ada banyak yang kayak misalnya mau ke Safa Marwah kayak, yang mau ke pintu King Abdul Aziz. Pintu yang berhadapan dengan hotel Zamzam Tower. Iya, berhadapan dengan Zamzam Tower. Oh, tuh. Karena saya kan nginepnya di Zamzam Tower. Oh, sombong. Iya benar. Gitu. Oh, sombong ya. Di toko, di rukonya saya nebeng. Samping Nadi. Iya, ruko emas itu, ada jualan emas. Isi Pak. Iya, betul. Enggak bisa. Hotel mana lu? Lupa gua. Oh, di Zamzam apa ya? Pintunya pokoknya ke sana. Lah, berapa lama proses pembadaian itu? Itu sih sebenarnya seluruh prosesnya nggak terlalu lama ya, kayak cuma mungkin setengah jam atau 45 menit kali ya. Karena begitu reda akhirnya gue oke, aman nih kali ya. Gue nggak ke ini, udah cuma hujan rintik baru gue lari ke ini selamat gitu. Gue si bapak-bapak itu hilang sampai malam. Serius lu? Si bapak ini hilang. Lah, tadi kan sama saya. Kemana? Nggak tahu, tadi waktu tawaf dia menghilang. Wah, dicariin, insiden nangis apa segala macam. Akhirnya jam 11 malam baru dia pulang ya gitu sendirian. Kecelak balik ke hotel, kecelak. Pak, bapak di mana? Tadi bapak di kucuran air emas. Bapak siap mati. Waduh. Enggak gitu Pak, polanya Pak. Pak. Sayangi nyawa Pak. Saya siap mati. Allahu Akbar. Iya. Saya siap mati, Allah. Bagus, itu keren dia Pak. Dia bilang gitu. Betul Pak. Tapi kan ada namanya kayak ikhtiar. Iya. Dan tawakal yang benar. Iya. Kalau gitu nggak usah kunci pintu rumah sama kunci mobil di garasi Pak. Nah, istrinya nangis aja. Pak, bapak kemana sih? Aduh, ya itulah. Oke, akhirnya ketemu terus bapak pulang dengan sendirinya. Pulangnya sendiri santai gitu bapak. Kecelak gitu. Tanyain nggak? Lu kemana Pak? Gitu. Iya, ya itu dia bilang. Ya tadi saya ya tahu. Ya udah di situ aja.
Kan itu kan karena hujan Iya, deras iya. kan. Jadi kucurannya itu kan Oh, Masya deras Allah. juga kan airnya kan. Jadi di situ ya Allah, Allahu Akbar, saya siap mati ya Allah gitu. Iya, ya Masya Allah sih emang mungkin banyak berpikir ketika mungkin meninggal di tanah haram gitu ya, Masya Allah gitu ya. Wah. Iya itu, ajib juga sih, tapi nggak tahu tuh mudah-mudahan dijaga terus ya si Bapak sampai sekarang nih ya. Kebetulan beliau sudah tidak ada gitu. Oh, meninggalnya setelah. Iya, setelah itu beberapa tahun kemudian. Jadi memang Oh, dia ada sakit diabetes. Dia ada sakit Oh. diabetes, jadi emang agak gemuk kan bapaknya. Ya itu satu kamar sama gue tuh gitu. Baru dapat kabar, si bapak itu udah meninggal. Ya mungkin karena itu kali ya. Ya Allah, saya siap mati di sini. Kalau bisa ambil saya aja sekarang ya Allah iya, gitu. Ya, mungkin ada niat lain terlepas dari yang kayak mau seakan-akan mau bunuh diri gitu ya, tapi mungkin ada Ya niat enggak juga sih, enggak bunuh diri Enggak juga ya? sih. Oh. Bunuh diri pakai apa, Bro? Dia Iya, cuma, iya, betul. cuma ya Allah berserah diri aja. Bersadar. Tapi keren sih Masya Allah. Dalam cerita ini kita bisa lihat ternyata di sana akhirnya banyak yang terlihat bahwa betul-betul ada yang berserah kepada Allah. Kelihatan kan, ada yang mungkin Ada yang juga menyelamatkan diri. Ya kayak saya lah. Iya benar-benar. Ya Allah, anak saya masih kecil-kecil, ya Allah, aku mau pulang ketemu istri saya. tapi ada cerita itu tuh. Yang namanya manusia ketika udah terhempit pasti dia akan mikirin diri sendiri gak sih? Yang Iya, ada iya. juga yang bagian-bagian kayak Ya, gua karena juga pada akan waktu melakukan hal yang sama masih kayak lu. Kocar-kacir aja, iya bener. Lah, masalah si bapak, Pak pulang, Pak, enggak, saya mau masuk, Pak, udah pulang aja, Pak, enggak. Dia benar-benar melepaskan diri dari gue lah, si bapak. Pengen gue selamatin, dia cabut sendiri. Kalau lu selamatin berani? Pakai apa juga saya selamatin. Pak, ayo Pak, nggak mau, ya udah. Ya urusan sendiri-sendiri aja Pak ya. Bener. Dari situ pulang ke tanah air, Ya. baru putuskan lu cabut dari Prambors. Ya karena waktu itu doanya adalah ya Allah aku pengen punya pekerjaan yang punya lebih banyak waktu luang untuk anak-anak dan istri Masya gitu. Sekarang nyata juga makin sibuk tuh. Tapi masih Kayak tapi alhamdulillah sih sekarang gue masih secara waktu gue bisa meluangkan waktu lebih banyak bersama anak-anak juga sih. coba kita cek bisnis lu apa sih sekarang? Podcast Mas. Podcast Mas itu ya. Oke, kan banyak tuh turunannya tuh. Kan Asian Network tuh kan. Ya itu ada beberapa podcast Banyak yang tuh, under ya. kita gitu. Cuma sekarang nih lagi pengen ada beberapa, kayak kemarin kita baru bikin Podfest kan. Podfest. Podcast Festival. Oke, itu Gitu. ngapain? Kok gua nggak ada undangan ya? Lu sih tahu tuh, tanya sama teman-teman radio lu tuh. Sama Surya, sama Nggok. CEO kita Bapak Nggok, Angga Nggok. Oh, iya. Nggak pernah selek sama Nggok kan? Enggak ada. Oh, enggak. Enggak. Oh, enggak. Enggak tahu tuh kenapa gonggongan ini. Enggak, waktu itu kan kita terbatas ininya karena kita baru Udah lama kali. ngetes. Baru beberapa bulan yang lalu, Juli apa Juni ya? Gue lupa lagi. Ya pokoknya beberapa. Kita di M Block bikinnya. M-Block. M Block Podfest itu Oke. karena trial ada nggak ya marketnya buat festival tapi podcast. Ternyata rame banget, membludak banget. Seru banget, ngapain aktivitinya? Ya podcastan Enggak, aja. maksudnya ngapain di acara itu? Podcast bareng-bareng gitu? Ya sama aja kayak lo pergi ke sebuah musik festival, ada stage, abis itu giliran manggung ya sama. Oh, di panggung. Si Iya. podcasternya manggung. Manggung beneran, lo podcast sambil manggung aja, dilihat ditontonin orang, hahaha gitu. Oh, cerita-cerita apapun itu. Oh. Iya. Jadi ada jadwalnya persis kayak festival, jam segini ini, abis itu ntar break di stage selanjutnya. Jadi orang rotasi gitu, bisa ngeliat yang ini. Oh, jadi ada banyak stage ya? Iya, ada 3 stage waktu itu. Oke. Jadi di sini main, di sini main, di sini main. Jadi kayak kemasan talk show juga ya, sama aja ya? Iya, emang talk, tergantung sih kayak ada yang mau bikin gimmick apa, mau bikin games apa, gitu. Dan masa depan bisnis podcast menurut lo gimana? Masa depan bisnis podcast. Ini kan lo kan bapak podcast nasional nih. Sepertinya suram. Enggak. Gue tutup juga nih channel. Enggak, lo jangan ngasih bocoran-bocoran. Enggak, sebentar. Ini ada 2 mata pisau nih. Yang pertama memang literally lo tahu informasi, dan yang kedua menyesatkan agar tidak ada lagi banyaknya kompetisi pasti. Enggak lah. Justru harus yuk bikin podcast rame-rame supaya kita meng-convince market. Market ini kita bicara market ada 2 ya, market pendengar dan market pengiklan. Yang perlu kita convince lebih lagi tuh market pengiklan. Tapi sekarang kan in general ya, di Q ini emang
pengiklan agak menghemat budgetnya gitu. Jadi tidak hanya di podcast aja. Oh, betul sekali. Iya kan? Makanya mejaku yang ini kosong. Ini ada nih. Nggak ada. Oh nggak ada. Oh kasih solusi dong. Tuh, ada nggak? Nggak ada dong. Berarti kebayang kan? Iya sama. Sama. Ada. Adlibs nggak ada juga Adlibs. Nggak ada Adlibs juga. Ah gimana sih bukan, kamu? bukan. Gue ngehargain kalau gue Adlibs. Lu takutnya kan nggak mau kayak. Iya. Tuh makanya mending gue jagain. Jadi bukan karena memang nggak ada Adlibs yang masuk, karena gue nggak mau. Ada asli banyak itu. Gue nggak mau mengeksploitasi seorang Imam Darto. Iya. Terus apa lagi tadi? Ada nih, gue di endorse sama negara. Wah, aduh. Pilih yang mana kamu? Enggak usah kesana. Ya 2024 yang mana? Enggak usah kesana. Pasti merapat lu. Apaan? Pasti merapat nih. Lah, enggak lah, gue mah Iyalah. netral gue. Kasih solusi kalau tiba-tiba ada dikasih dana gimana? Boleh tuh. Enggak lah, gue firm, gue sepakat. Even mau siapa yang mau beli podcast gue juga, yang rame kemarin Deddy Corbuzier, gue mau beli. Gue bilang, lu nggak boleh ganggu DNA gue. Keren. Dia beneran mau dibeli. Mau masuk. Oh. Kemarin kan sempat pas undang Gokil. dia. Pergerakan Pak Deddy luar biasa ya. Dia set. Ya, coba bilang, sorry, gue nggak bisa dirubah DNA gue. Wih. Apa duitnya belum cukup? Itu. Gila gue nih. Enggak lah, enggak lah, gue jaga DNA gue, brand gue jaga. Marwahnya dijaga. Iya lah, lu diintervensi kalau di otak-atik. Bahaya bisnis itu begitu. Iya. Betul. Ya itu gimana menurut lu? Enggak serius. Menurunnya kenapa? Tadi lu bilang katanya lu belum lanjutin ngomong. Apa menurun apa sih? In general emang kalau dari ngobrol-ngobrol emang secara umum spending ads itu kayaknya lagi turun di semua lini. Nah, gua gitu. Jadi kayak mencederai hampir semua media sih kalau menurut gua. Kan kemarin sempet rame tuh gua sama Deddy Corbuzier bahas mengenai ada isu atau wacana-wacana media-media mafia media lah. Yang konvensional. Ngeri banget. Nah, dia ada. Siapa tuh? Enggak usah gitu. Inisial dong. Enggak dong. Gue tahu nih. Yang mana? Bener gak? Kelihatan ya? Makin dari situ. Ya itu dia. Gue gak mau jawab ya gitu pokoknya. Edit aja bisa gak tadi? Dia panik. Dia yang panik. Dia yang yain. Iya betul itu. Yang ada lagunya kan? Tet. Enggak, bukan enggak ada. Iya, ada itu. Edit dong. Enggak dong, edit. Edit. Awas gak diedit lo ya editor. Ntar lu gak diundang ke sana ya? Enggak masalah, lu juga tercederai di ntar podcastnya. Justru iya. Justru gue ngarahnya ke sana mulu kemarin. Cuma ya rapih mainnya. Ya kan gue kotor mainnya. Jorok. Oh gitu. Ada wacana apa? Ada wacana mafia media itu yang katanya nggak kebagian kue di ranah digital karena mereka sudah besar investasinya secara kapital di analog. Oke. Ya, nah sehingga gue nggak ngerti itu. Analog tuh apa? Sekarang kan TV juga udah ke digital. Karena siapa tahu ada yang belum. Oh iya oke. Radio, lu jangan giring ke TV dong. Oh iya benar. Radio. Oh iya. Edit dong. Jadi gue nggak tahu. Harusnya tuh gue nggak sepakat sama lu Pak Darto. Maksudnya? Lu bilang tadi katanya kan daya beli turun. Sementara mereka katanya spend ke digital. Nah, didukung lagi sama di-trigger sama media-media konvensional yang membuktikan dan dia seakan-akan mengiyakan bahwa banyak brand-brand bukan larinya ke kita tapi ke digital. Kita tuh mereka maksudnya. Iya, narasinya gitulah kurang lebih. Berarti kalau gua ngambil dari kesimpulan di sini adalah apa jangan-jangan kalau sekarang misalkan belum ada brand tuh daya beli turun tapi nyatanya ada beberapa pihak-pihak tertentu ngiranya bahwa mereka lebih banyak masuk si brand ini ke digital gitu loh. Padahal kita juga nggak masuk amat ya. Nah itu kenapa harus takut sama kita gitu ya? Menurut lu gimana? Yang mana nih? Aku takut deh. Ngomong apa di sana? Enggak, maksudnya yang tadi lu bilang daya beli turun.
Bukan, Tapi iya, katanya ada pihak tertentu takut. Nah berarti daya beli yang dari sisi yang mana gitu loh? Anda menggiring ke penggiring obrolan ya. Tadi saya ngomong itu loh. Maksud saya itu bukan daya beli masyarakat. Ya mungkin daya beli masyarakat secara turun juga. Tapi daya spending Ya. brand ke iklan. Iya buat Ke iklan di agen- digital kan, ke Iya, agency, ke agency. bypass. Iya semuanya. Oh. Gitu. Iya tapi kan tadi maksud gue tekankan ada pihak-pihak tertentu yang ngerasa bahwa spending brand ke iklannya itu pada ke digital. Dia ngakunya begitu, kebakaran jenggotnya begitu. Padahal tuh orang gak ada jenggotnya. Gitu. Iya. Ya. Tapi duitnya udah banyak. Katanya, ya banyak lah. Oh, padahal duit udah banyak ya. Kenapa? Mau buat apaan lagi sih? Buat running for president gitu. Mungkin presiden asosiasi pecinta burung murai. Kenapa jadi burung murai? Emang nggak boleh? Emang ada presidennya? Ada murai batu, siapa tahu nih kita nih ayo asosiasi pecinta burung murai batu nih kita nobatkan menjadi presiden kita gitu bisa juga. Iya, betul. Iya dong. Memang logonya burung juga sih. Waduh. Cuma beda burung jenisnya. Ya kan? Ada ininya, jinglenya. Enggak ada, nggak tahu gue. Gue takut banget tuh. Iya gitu. Nah artinya dan ternyata bener ya, lu juga merasakan ya. Gue pikir gue doang. Gue pikir apa gue pecat aja orang sales gue ya. Nggak apa-apa sih kayak bisa. Nggak ada urusan jangan. juga ternyata. Itu poinnya. Nah, bisnis lain podcast. Kalau memang dirasa apakah ini alasannya lo nggak mau fokus podcast doang karena mungkin spending iklan ke brand-brand di digital dan lain sebagainya itu akhirnya menurun, makanya lo gabung atau buka prediksi, lo ada juga yang lain, Nggak juga sih. Nggak juga. Karena maksudnya itu kan itu beberapa hal yang berbeda. Maksudnya kalau di podcast sendiri, makanya kemarin itu salah satunya kan memang misi mulianya podcast Mas Asia itu ingin build trust ke dua market itu, market pengiklan dan market pendengar, bahwa podcast ini adalah sesuatu yang emang marketnya seru, menyenangkan gitu kan, segar, fresh gitu dan juga bisa seksi gitu. Makanya kemarin itu salah satunya kita tunjukkan dengan si Podfest. Bahwa lihat loh nih, ini kan orang mungkin brand ya, secara brand ngapain sih orang ngobrol ditontonin ribuan orang, emang ada yang nonton? Ada, buktinya ada itu. Buktinya ada dan di situ lo bisa activation lo. Gitu, lo bisa masuk brand lo di situ. Iya. Dan nyampe nggak ke brand? Percuma kita asik sendiri tapi brand nggak nyampe. Nyampe dong, makanya itu termasuk salah satu yang message yang mau kita tunjukkan dengan si Podfest itu, bahwa podcast ini punya banyak bentuk gitu. Jadi lo nggak mungkin lo mikir ntar yang nonton berapa, gue bisa ngasih lihat barang gue apa enggak, gue bisa ngasih sampel barang gue ke market gue apa enggak. Nah, akhirnya kita ini ada namanya Podfest, ada podcast festival gitu. Dan sekarang yang udah dilakukan sama teman-teman juga tuh bikin tour. Kayak misalnya podcast seminggu tuh live di Bandung, terus live di mana gitu. Itu dan juga kemudian itu juga gue dengar mudah-mudahan itu bukan ini ya, bukan cuma bercandaan ya, namanya Ajis kan doyan bercanda ya. Ajis kemarin, Ajis 2000, tahu. Presiden Stand Up Indo, habis bikin Stand Up Fest yang sukses banget, dia mau bikin podcast Stand Up Fest, Stand Up Fest podcast ya, festival. Ya itulah pokoknya. Intinya kan anak-anak Indo, Stand Up Indo itu punya podcast kan. Nah, mereka mau bikin festivalnya lagi. Bareng sama Podfest. Podfest. Ya? Enggak itu beda. Itu bikin which is ini menarik sekali gitu. Jadi industri akhirnya naik. Industri jadi kan ayo ini lihat ini podcast seru loh gitu. Oke. Untuk pengiklan dan juga untuk yang kemudian hopefully bisa inspire teman-teman yang lain. Amin. Ya, kalau mau ada sisi positifnya kenapa enggak gitu ya. Iya. Dan revenue gimana kalau di podcast sih? Mungkin teman-teman belum ada yang dapat gambaran ketika ya kan gua kan ngundang podcaster juga lah. Imam Darto gitu kan. Artinya menariknya dari segi brand, ad-libbing, mungkin lo bisa jelasin secara detail gitu ya. Uangnya masuknya dari mana? Bisa dari iklan dan juga kalau kita tuh kalau podcast Mas sendiri dari eksklusif rights dengan Spotify. Oh, gitu. Berarti lo nggak ke platform sebelahnya? Sama sekali nggak lo ambil? Enggak. Mereka ada approach? Siapa?
Spotify. Sebelahnya kompetitornya. Dari awal kita bikin podcast itu dari season 1 tuh udah langsung ditelepon sama si Spotify. Udah kalian eksklusif sama kita aja gitu. Eksklusif tuh gimana sih? Boleh bocorin nggak? Ada gaji bulanan? Jadi nilai value eksklusif kayak lu di kontrak saat bisa 2 tahun nih. 2 tahun nilainya sekian ratus ribu dolar. Ya udah sekian gitu. For 2 years. Oh langsung jebret kayak dibeli gitu ya? Iya, pokoknya podcast lo nggak boleh kemana-mana, hanya ada di kita. Tetapi kemudian ada TNC-nya. Oke, lo berarti harus konsisten di posting. apa? Lo biasanya Senin Kamis. Yaudah lo Senin Kamis selalu konsisten ya. Dihitung annual berarti misalnya sekian puluh episode itu harus lo deliver. Ya sama lah. Misalnya ibaratnya ya kita nggak bisa jadi podcaster yang antar deh, gue lagi malas podcast gitu. Nggak bisa juga. Walaupun kita misalnya seasonal. Oke, ini season 1 13 episode. Oke. Kita break 2 minggu, kita harus ngitung bahwa kita masih ada utang sekian puluh episode gitu. Itu ya. Dan dia concern juga nggak ngejagain sama views ya? Semua pendengar itu dijagain semua. Iya, dan dia juga emang sangat helpful. Maksudnya di platformnya dia ada selalu banner untuk ngangkat ini. Terus dia bikin ada week komedi, ada week horror gitu-gitu lah. Ada month horror, month komedi gitu-gitu. Oh, fitur-fiturnya ya. Jadi ada banyak pilihan. Nah, sehingga kalau misalkan divisualin nggak boleh. Di mana nih? Kan di Spotify kan udah ada visualnya sekarang. Dan itu udah masuk Udah. di visual itu. Berarti angkanya sesuai dengan akad, nambah lagi nggak dia bayar? Nah, itu nanti akan kita revisi di kontrak selanjutnya. Tuh gue bantuin tuh. Iya. Gue pancing Iya, tuh. Iya kan akadnya kan cuma audio doang. Lu bisa ngobrol pakai celana pendek kutangan doang tuh. Iya, giliran betul. kayak gitu kan lu pasti harus ada effort tuh, lu hargain dong keringat gue. Iya. Karena kan lebih proper. Ini kayak gini misalnya kamera aja 2. Iya kan? Di 3. sini 3 gitu. Ini operator 1. Di bawah UMR lagi ya. UMR ya Mas. UMR mana nih Sidoarjo ya? 1 koma dong. Iya, bayarnya berapa nih? Kamera 3 aja udah berapa? Maksudnya itu nanti akan kalau nanti kita perpanjang kontrak pasti akan menjadi take into account untuk itulah gitu. Kalau emang kita mau convert ke video full nih, selama ini masih total audio, full audio. Kapan bahkan sekali aja kayak sekali yuk kita setup video. Ini lebih ke service ke pendengar. Tapi nggak masalah sama Spotify ya? Lo justru mereka seneng banget dong. Iya. Karena nggak semua dikasih buka fitur itu. Cuma beberapa eksklusifnya aja. Jadi bukan gaji bulanan ya, tapi dia beli lu langsung 2 tahun gitu. Iya. Sekian berapa miliar Ya, gitu. kalau terms of payment-nya itu Bapak CEO kita yang ngatur lah, tapi pokoknya intinya Siapa CEO-nya? Bapak Angga Enggok. Oh, Enggok ya CEO-nya ya. CEO. Oh. CEO-nya tuh bukan CEO ya. Tapi CEO, si event organizer dia. Jadi kalau kita ada event-event dia CEO CEO dia. Podfest juga Bapak CEO ya kan, IO-nya dia. Oh, dia juga ya. Iya. Memang dia punya pengetahuan lebih Iya. apa memang Anda enggak mau repot? Kita juga malas sih. Dia yang makanya dia nggak gabung di prediksi karena mikirin bisnis. Bener, dia fokus ke podcast Mas Asia ini gitu. Bisnis berarti lu jangan mikir aneh-aneh dulu Udah, nih. lu fokus aja ke podcast Asia gitu deh. Dan bisnis yang lainnya kan banyak juga ya. Nyambung ya podcast ke film, production house. Iya, baru bikin PH saya. Wih, Alhamdulillah. Emang background lu bisa ngedirect toh? Gue baru tahu. Gue kan nulis dulu. Oh iya. Iya. Nyambung tuh. Nulis tuh dari zaman gue siaran udah nulis. Iya, tahu gue. Nulis buat Sandiwara Radio, terus kemudian diajak menulis buat serial televisi, terus nulis FTV. Jadi emang tahu. udah belajar format menulis full feature film gitu kan. Yang 1 menit, satu naskah 1 menit ya? Satu halaman 1 menit. Satu halaman 1 menit kan? Terus habis itu ya udah belajar strukturnya, plot point apa segala macem gitu. Jadi emang udah dari 2005 sebenarnya gue udah nulis gitu. Terus gue break lama tuh, gue meninggalkan dunia itu cukup lama. Karena film pertama yang gue tulis, gue ngeliat hasilnya, saya ingin tenggelam ke dalam kursi saya. Kenapa? Oh, itu bagus dong. Itu bagus kan maksudnya kan filmnya? Iya betul. Enggak, jadi ini film pertama. Terus gue, wah gila, ini harus jadi film yang keren nih. Kita udah
pour our hearts into it. Tapi kemudian kita melihat ya kok beberapa orang-orang yang harusnya in charge tidak sefrekuensi sama kita gitu. Terus begitu ngeliat hasilnya, ya ini mah di TV aja, gak usah di bioskop. Terus gue mau tenggelam aja. Sejak saat itu gue udah deh, gue pupus harapan sama per dunia visualan. Ya, lah tapi kan lu kan bisa kurasi dari awal. Emang lu nggak quality control kan, lu memastikan bahwa waktu itu nulis doang bro. Makanya lo mau handle itu semua. Iya, ke director juga. Iya, pada akhirnya gue balik lagi gara-gara ditelepon Desta untuk nulis Pretty Boys 2. Pretty Boys 1, Pretty Boys 2 mah enggak ada Pretty Boys 2. Pretty Boys. Terus emang kenapa? 2. Enggak, Vincent enggak mau main film lagi. Pretty Boys, abis itu ya udah sejak itu kesini-sininya gue mulai memikirkan ya udahlah, kayak gini. Misalnya jadi talent. Jadi talent, gue sekarang umur 40, ya kan. Let's say spend gue another 10 years 5-50 usia produktivitas gue sebagai seorang talent gitu kan. Itu kan talentnya semakin terbatas. Oh, iya. Perannya bapak-bapak. Oh iya. Iya kan, perannya bapak-bapak atau mungkin cameo gitu. Terus gue bilang, ngapain gue jadi talent ya? Kenapa gue gak jadi orang di belakang layar aja? Nah, terus ketika gue ngelihat hitung-hitungannya, wah lebih menguntungkan orang-orang di belakang layar. Emang iya? Iya dong. Gue pikir talent yang gede. Tidak dong. Emang iya? Gue baru tahu loh. Bukannya artis yang dibayar kayak gede-gede banget itu kalau di Amerika kali ya? Ya Amerika. Indonesia? Ya. Ini saya mengutip dari Bapak Soleh Solihun ya. Jadi bukan kata-kata saya nih. Dicari aman. Kata-katanya Soleh Solihun di sebuah podcast juga. Dia bilang begini. Sekaya-kayanya seorang Reza Rahadian lebih kaya Denny Cagur. Iya. Udah itu menjelaskan kan. Reza Rahadian bro itu udah paling top, pemain film paling top. Ya kan emang udah pasti Denny Cagur sama direkturnya lebih kaya atau sama? Nah gimana sih? Kata dulu bilang katanya di belakang layar. Denny Cagur kan analogi kan, perumpamaan kan. Maksudnya orang-orang belakang layar nih misalnya director, executive producer. Lo film 1 juta aja kali 15.000 udah berapa? Oh, gue pikir bagi hasil ke talent. Tidak semua talent mempunyai leverage untuk melakukan itu. Oh berarti mindset gue salah nih. Selama 34 tahun gue hidup. Iya gue pikir tuh kayak tembus 1 juta penonton. Kan artisnya kan berarti dia puas gara-gara karya gue ditonton gitu. Ada mungkin itu pun juga tidak semua PH ngasih bonus juga. Ada yang ngasih, ada yang enggak. Gue pikir itu. Lah berarti ada putus dong. Apa? Berarti cuma bayar putus talent aja dong. Iya. Lu dibayar 100 juta gitu main film gue. 50 juta, 200 juta, 300 juta gitu. Sisanya ke production. Iya ke apa sih namanya? Ke PH. PH ya. Oh iya betul, waktu yang tepat untuk pilih tuh. Iya kan gue bikin PH aja dong. Iya. Juga ya. Dan kebetulan juga qadarullah aja begitu. Oh iya. Waktu itu nggak ada kebetulan soalnya Pak. Iya tidak ada yang kebetulan. Qadarullahnya begitu. Jadi ada sebuah brand yang mau gue tidak cuma menulis, tapi juga Mas Duarto dia ngedirect deh gitu. Serius nih? Iya. Terus gue pikir kapan lagi gue latihan dibayar ya? Ini kan ibaratnya latihan nih. Gue selama ini tuh bahkan gue nggak akan pernah lupa Vincent yang pertama kali bilang, "Tok lu tuh harusnya ngedirect." Begitu dia ngeliat tulisan gue di Pretty Boys, "Tok, feeling gue enggak lu tuh bisa ngedirect, lu harus ngedirect Tok," gitu. Tapi gue bilang, enggak dulu, susah kali ngedirect, gila lu ngehandle ratusan orang gimana men. Gue kagak ngerti angle film, angle kamera, gue nggak ngerti spek-spek kamera. Ternyata begitu gue pelajari, semua film itu adalah kerja kolektif. Oh, nggak cuma di director doang. Ada director fotografi. Ya udah itu memang bareng. Director tuh CEO-nya. Dia udah harus bisa mendelegasikan ke departemen-departemennya. Semua tuh ada departemen art dia, departemen si director fotografi yang ngurusin lensa, kamera apa segala macam. Dia yang emang harus lebih pinter daripada elu.
dengan justru kolaborasi, bro, gue pengen shotnya kayak begini, ini begini, bahkan nih gue suka ini gue mau gini ya, gini gimana, atau enggak nih gue ada referensi film ini kayak gini nih shotnya gimana, oh mending dia yang teknis, oh kita harus nyewa ini ntar di rigging di sini, terus kita pakai track bla 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 bla, pakai Dolly Panther apa segala macam gitu. Oh iya maksud gue juga ya udah director semuanya aja. Bukan berarti mereka terima beres ya, tapi ya udah gitu. Karena director tuh yang si decision maker di lapangan. Ketika ada masalah, semua mata tuh rek ke director. Gimana Pak? Gimana ya? Bentar. Sholat 2 rakaat dulu. Gitu. Minta petunjuk pada Allah. Saya tadi nunjukin, Anda bergantung sama siapa pertama kali begitu dapat cobaan. Iya begitu. Itu gue pancing tuh. Iya, Pak gimana Pak? Bentar. Saya wudu dulu. Saya wudu, sholat. Kenyataannya begitu. Sholat jamak, soalnya saya asar sama zuhur belum digabung. Jadi 2 rakaat gitu. Oh. Kan lagi safar, lagi syuting di luar. Syuting di luar Jogja, di Jogja. Susah ya. Jadi saya gimana ya? Gue mau ngincar sini, dia udah klarifikasi. Gue mau ngincar sini gitu. Maksudnya malah jadi ketahuan belangnya dan bluffingnya gitu loh. Ketahuan bacotnya kan. Ketahuan bacot banget. Kan kalau orang apa adanya kan kayak ya udah gitu loh Bang. Ini kayak udah mempersiapkan gitu loh. Udah banyak trik-trik saya. Kamu WMR Sudiarjo. Ya, diketawa Sal. Sidoarjo. Klaten. Oh, Klaten. Emang kenapa Klaten? Enggak apa-apa kan? Kenapa? Kenapa emangnya? Bagus tandanya. Makanya iya. gue pakai porsi, gue pilih Klaten. Iya. Karena Klaten harus diangkat, makanya yaudah kamu yang di sini ikutin Klaten aja. Iya, betul. Teliti tuh Klaten. Bagus benerin. Lo nggak benerin lo, payah lo. Ngurusin TikTok Shop Majid mulu. Gue mikir kelamaan. Mikir. Udah beda dia, frekuensi udah luar biasa. Tapi mana Majid bagi dong. Ya nanti makanya lu ke tempat gue dong, ke ruangan situ. Oke. Lu ukuran berapa? XL lah kan. Ini apa namanya? Ngobrol-ngobrol. Iya, Oversize. Oversize. Yang penting kan kalau misalnya sujud nggak kelihatan belakangnya. Itu paling penting toh. Keren. Maksudnya lu udah berangkat ke tanah suci, ada Haji Darto. Maksud gue penampilan lu tuh harus dipikirkan gitu loh. Ini Majid masuk di set gitu. Iya, nah solusinya adalah pakai Majid. Jangan dipatahin gitu. Tapi ada gambar-gambarnya ntar malah bikin orang di belakang mana susah dong. Panjang nih. Susah dong. Wah, aduh gambar. Majid bagus tuh. Jadi mendistract. Jadi dosa dong. Aduh. Lu pasti baca komen kan? Iya betul. Enggak kan maksud gue kan, lu sholat ya apa? Enggak, lu nggak harus pakai kaos, lu bisa pakai gamis. Ya makanya jangan dipakai sholat ya. Tapi kan kalau gua nggak pernah bilang ngemol pakai itu. Ya gimana? Kan namanya 5 waktu kan sholat. Iya kan lu bisa bawa yang lain, lu bisa bawa mungkin di tas lu. Solusinya rompi. lu bikinin rompi, lu pakai produk rompi yang polos, Majid rompi keluarin polos gitu. Iya nanti. Khusus sholat ya. Soalnya emang baju gue nggak pernah declare buat sholat juga sih, karena emang udah embel-embel Muslim streetwear kan, iya, judulnya kan. Emang ya netizen terimanya begitu kan. Tapi oke Pak, saya sih oke. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Iya nanti saya kasih ya. Oke. Ukurannya yang kalau bisa yang sampai segini Pak nih, oversize ya. Iya dong. Ada versi tato komeng nggak ya? Mansat gitu. Tahu. Gila 2023 masih ada yang pakai tuh. Begitu. Anak motor bro, anak pakai mansat gitu. Oh karena dia nggak mau nato. Iya nggak mau nato kan mungkin biasanya udah tua ya. Mau pengen punya tato tapi takut panas jadi gabung lah. Itu jadi semuanya ada purpose-nya gitu. Takut panas, takut hitam, sama pengen punya tato. Iya gitu. Jadi tato komeng. Dan kenapa itu tato komeng ya? Kenapa komeng ya? Karena komeng yang suka pakai gituan kan zaman dulu. Iya, kebrandingnya jadi komeng. Jadi tato komeng. Oh, masya Allah. Jadi kedepannya gimana? Apa bisnis bareng sama Abang Komeng atau? Gimana? Kedepannya apa tuh? Kira-kira lo? Kedepannya sih gue lagi mau fokus secara bisnis pribadi ya. Itu ya di PH ini gitu karena gue mau lagi menikmati menyelami dunia ini gitu as a director, as an executive producer juga gitu. Jadi penulis juga. Semuanya ke lu dong duitnya. Justru itu. Lah biasanya kan
Apa Punjabi, adiknya Punjabi, ini nggak tahu ya. Gue orang tua sih nontonnya sinetronnya rata-rata ada Punjabi-Punjabinya tuh. Tapi itu cita-cita gue suatu saat harus jadi kayak Pak Ram Punjabi. Iya kan, Ram Punjabi, apa Damo Punjabi. Iya, ya, emang bos PH lah yang iya emang. Kan, kok lu semua betul Imam Darto. Kan gue lagi merintis, jadi gue nulis sendiri, gue yang Nah, gue tuh harus berantem sama diri gue sendiri. Jadi ketika gue nulis, wah kreatif gue kemana-mana kan. Gue ada partner gue, Warman namanya, dia produsernya. Dia yang bilang, udah lo masuk kamar deh, lo berantem sama diri lo sebagai eksekutif produser. Kalau kreatif lo segini, nanti berarti part lo atau share lo sebagai eksekutif produser akan semakin berkurang karena budget produksi kita membengkak nih. Jadi akhirnya gue berantem sama diri gue sendiri. Oke, kurangin kalian, ini gak usah kayak gini kalian. Ini lebih biar lebih simple. Sini digabung aja. Jadi shooting days-nya bisa lebih dikit dan segala macam. Oh iya, lu kejar-kejaran nama kos tuh. Iya betul. Biar cash flow aman dan seterusnya. Iya juga ya. Betul. Berapa sih terakhir deh kos produksi buat film? Ini kita ngomong secara umum aja deh. Berapa sih? Habis berapa sih? Sponsor ya masuk ya? Sponsor ya? Sehari. Enggak, brand ya yang bayar. Oh iya. Kalau gue sih kemarin ini alhamdulillahnya selalu brand. Nora dong, begitu ada adegan tiba-tiba ada produk masuk. Wih. Kayak di sinetron. Kan smooth bro, masuknya gue paling ketahuan kelihatan Giri Cokolatosnya. Biarin aja. Udah gak bisa bela. Serang gua dong. Takut gak ada brand masuk dia. Itu kan iklan, emang iklan ya, kan tayangnya di YouTube dia, web series tuh tayang di YouTube dia juga, emang buat iklan. Lagi adegan di meja makan kan. Iya, jadi gimana nih, gua gak bisa tuh. Lu aja yang ikutan lomba deh. Terus shotnya kesini. Ya Allah, gak bisa dari jauh ya shotnya. Shotnya harus ada stock shot. Ya itu kan agreement sama klien bro. Gimana sih? Ya Allah. Ya begitulah. Gak berani banyak ngomong dia. Terus solusinya gak ada? Udah. Apanya? Ya udah gak apa-apa deh gitu ya. Rusak semua idealis lo, rusak semua identity kalau isinya brand semua bro. Pada akhirnya ada bukan berantem sih, berdebat sama dan gue somehow alhamdulillah bisa sejauh ini bisa find my way around it gitu. Ketika klien mau ini, gue masih bisa memasukkan itu tanpa jadi norak banget gitu. Maksudnya masih smooth lah gitu. Atau enggak sekalian gue ada satu metode yang sekalian gue tabrakin, sekalian gue hard sellin. Ini apa nih ilmunya nih, kita harus bagi-bagi dong sama teman-teman production house nih kan. Bisnis juga nih. Jadi gimana? Misalnya gini, tabrak kelihatan begitu. Ih, norak kali tuh. Loh, justru kita ketawain itu gitu. Oh, jadi poin apa ya bisa dibilang ya? Ya, norak tapi malah jadi value ya. Iya, bukan yang kayak ngakal-ngakalin tapi ketahuan banget. Ya elah. Iya, gitu. jadi makanya sekalian aja. Jadi kayak misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol gini misalnya, terus abis itu bicara misalnya teknologi. Ketika bicara teknologi, yang terbaik adalah handphone lipat. Habis itu inilah lagi adegannya lanjut lagi gitu. Sekalian tabrakin gitu. Tabrakin, habis itu orang lihat, wah gila resek banget nih. Gitu. Dan brand gak masalah kalau digituin. Brand sih gak masalah, malah justru wah lucu nih, seru nih gitu. Karena justru emang kita hard sell, tapi orang jadi gitu. Orang nonton gitu. Sensor semua tuh isinya tuh. Pip. Wah keren nih gitu. Gak ada yang tahu. Itu apa isinya. Wah keren nih gitu. Belakang lagi jalan sama brand apa? Sejauh ini ada dua brand. Ada satu brand yang repeat order tuh brand otomotif. Depannya D, belakangnya Su, tengah-tengahnya iHat. Daihatsu dong. Iya betul. Udah ketahuan. Wah ketahuan tuh. Aduh gitu. Terus bentar lagi akan keluar ya, mudah-mudahan ya. Kita tunggu saja. Terus ada sama sebuah brand ini, brand farmasi dari Semarang. Wah, ini apa inisialnya? Brand farmasinya Erela. Tapi dia mengeluarkan sebuah produk baru yang buat mengatasi gejala masuk angin. Namanya Tasngin. Gitu. Jadi gue bikin web seriesnya, terus mereka suka banget. Abis itu gue bikin iklannya. Ini kemarin abis syuting iklannya. Terus nanti Q1 tahun depan gue mau bikin web series season keduanya. Habis itu gue mau bikin iklan lagi. Jadi udah ke plot insyaallah 2024 sih. Ya itu karena basically kadang-kadang orang mikir wah kita harus bikin klien banyak. Enggak.
keep a few, tapi you make them really really happy, so they'll keep coming back with more budget. Karena more budget tapi ya. Iya dong. Karena kepuasannya itu. Iya, they'll trust you more gitu kan. Gile Pandarto, udah sekarang berkembang ya. Gitu. Tapi gue belum pernah dapat kabar lagi lu haji lagi tuh ya. Haji lagi? Lagi mana? Kan duitnya udah banyak ya, berarti next mau umroh haji lagi? Umroh insyaallah ya, umroh insyaallah. Jadi gini, ada travel yang ada travel apa deh? Yang memang bisa endorse dong. Saya ini haji endorse ada di haji apalagi umroh. Kita kasih solusi.